Sebelumnya, setelah si Yoyan berhasil membantu King Ling mengeluarkan racun di tubuhnya, dan di waktu yang sama, Yao Chen berhasil mengembalikan esensi jiwanya ke puncaknya dengan buah bayi spiritual. Si Yoyan kemudian mulai memurnikan 3 tulang rusuk Dao Sheng, sehingga tersisa cairan emas. Si Yoyan menyentuh cairan emas tersebut dengan tangan kanannya. Tiba-tiba cairan emas itu langsung melilit pergelangan tangan kanan si Yoyan sampai dia merasakan sakit luar biasa. Kemudian si Yoyan dibawa ke alam bawah sadarnya dan mendengar sebuah suara menyebutkan telapak tangan penciptaan surga yang agung. Si Yoyan melihat sosok di depannya dan menyadari tempat ini adalah memori yang ditinggalkan oleh pencipta keterampilan tersebut untuk pewaris. Sosok itu memberitahu si Yoyan, telapak tangan penciptaan surga yang agung adalah teknik Dao tingkat rendah kelas Tian. Dengan semua kekuatannya, dia menggabungkan 100 teknik Dao, sehingga tercipta teknik telapak tangan untuk menghancurkan langit dan segalanya. Karena si Yoyan mendapatkan rahasia yang disembunyikan olehnya di tulang, tangannya seharusnya telah dimurnikan oleh air liur roh emas. Si Yoyan terkejut, rasa sakit yang hebat sebelumnya sebenarnya akibat air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya. Proses untuk mendapatkan warisan lengkap. Setelah sosok itu mengatakan telapak tangan penciptaan surga yang agung memiliki kekuatan penciptaan, dia menjadi transparan dengan jejak energi emas mengalir melalui rute meridiannya dari metode telapak tangan penciptaan surga yang agung. Si Yoyan melihatnya dan memfokuskan pikirannya untuk mengingat rute meridiannya. Setelah itu sosok itu berubah menjadi 2 telapak tangan besar, menciptakan bola energi hitam menakutkan menyapu seperti badai saat dilepaskan. Dengan demikian juga, si Yoyan mengetahui cara menggunakan teknik kelas Tian dari Zhao Hua. Si Yoyan melihat tangan kanannya dan melihat memiliki pembuluh darah cahaya keemasan. Namun aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung ini sekarang. Si Yoyan mulai mengedarkan Dao Qi-nya ke jalur meridian di tangan kanannya dan mengingat tutorial menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung. Saat dia menyelesaikan sirkulasi, lengan si Yoyan bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak. Si Yoyan tercengang menemukan Dao Qi di dalam tubuhnya mengalir seperti banjir menuju tangan kanannya. Ini juga menyebabkan Dao Qi di dalam tubuhnya terkuras. Dengan meningkatnya jumlah Dao Qi yang berkumpul di telapak tangan si Yoyan, cahaya keemasan menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, cahaya hitam seukuran buah persik dengan kekuatan hisapan yang menakutkan akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan. Setelah secara pribadi menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung, si Yoyan berkeringat dingin dan memahami kengeriannya. Jika telapak tangan ini dilepaskan, kemungkinan besar tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter di wilayah pavilion bintang jatuh. Dia segera mengepalkan telapak tangannya. Cahaya hitam seukuran buah persik di tangannya menghilang. Si Yoyan menghela nafas lega dan berkata, "Telapak tangan penciptaan surga yang agung. Aku bertanya-tanya seberapa menarik ekspresi hantu tua Zai Xin jika dia melihat teknik Dao ini saat aku bertemu dengannya lagi." Keesokan harinya di gunung belakang pavilion bintang jatuh, si Yoyan bersiap membangkitkan gurunya. Dia telah mengeluarkan kerangka Daozun bintang 4 dan meletakkannya di atas plafon batu. Setelah si Yoyan meminta Feng Xian agar menjaga menara ini dan tidak membiarkan siapapun masuk, dia mengeluarkan pil sekering darah tumbuh tulang perlahan melayang menuju Yao Lao. Yao Lao mengulurkan tangannya dan menerima pil obat. Dia juga mengirimkan gumpalan jiwanya ke samping si Yoyan. Feng Xian dan kelompok dokter peri kecil bertukar tatapan saat mereka melihat si Yoyan dan Yao Chen telah mulai pembangkitan. Tubuh mereka menghilang meninggalkan menara berjalan keluar.
Sioyan meraih gumpalan jiwa di sampingnya dan memasukkannya ke dalam kerangka. Guru, aku akan memurnikan tubuh terlebih dahulu. Setelah selesai kamu bisa masuk dan menyelesaikan langkah penggabungan. Sioyan berkata dan darah pionik iblis surgawi dikeluarkan, memasukkannya ke dalam kerangka. Dalam sekejap mata, kerangka memancarkan energi yang kuat dan berubah dari warna abu-abu menjadi warna hijau merah yang indah. Sioyan mengeluarkan api surgawinya dan membungkus kerangka itu. Di bawah suhu tinggi api surgawi, esensi darah pionik iblis surgawi akhirnya berhasil dimurnikan, menyatu dengan kerangka. Melihat muridnya sudah seahli ini, dia sangat bangga. Setelah itu Sioyan mematahkan lengan kerangka di bawah tatapan terkejut Yao Chen. Dia mengeluarkan lengan kanan Doseng dan disambungkan ke bahu kanan kerangka. Ekspresi Yao Chen lebih terkejut lagi melihat lengan Doseng itu. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat bergabung sempurna di bawah suhu api surgawi. Ya Allah, melihat penempatan lengan Doseng selama langkah pemurnian tubuh ini, sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun karena itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang Doseng, itu mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Doseng di masa depan. Akhirnya pemurnian tubuh selesai dan meminta gurunya bertindak. Yao Chen menelan pil obat sekering darah tumbuh tulang. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke kerangka. Kerangka itu bergetar hebat saat jiwa Yao Lao bergabung ke dalam kerangka. Rongga mata kosong bersinar, diikuti energi menakutkan menyebar dari kerangka. Di bawah energi ini beberapa daging mulai muncul di kerangka. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Guru, bertahanlah. Wajah Sioyan menjadi serius saat melihat ini. Suhu api surgawi ditingkatkan dengan ganas. Di bawah suhu api ini, kecepatan pertumbuhan daging, kulit, dan struktur manusia menjadi semakin cepat. Pada saat yang sama, aula besar hitam besar di dalam pegunungan wilayah barat dataran tengah. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah dan berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Segera setelah itu, robekan ruang pecah dan Tianzun ke-9 keluar dari sana. Anggota aula jiwa berlutut padanya. Moyu, Tianzun ke-9 berkata, apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan pavilion bintang jatuh, tangkap Sioyan dan Yao Chen. 100 anggota aula jiwa menjawab serentak. Moyu berkata, ya, mari kita bergerak. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Zai Xing mengangkat kepalanya dengan ekspresi ganas berkata, Sioyan, aku akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Di dalam menara batu, Sioyan akhirnya berhasil memurnikan tubuh gurunya. Langkah selanjutnya bergantung pada Ya Allah berhasil atau tidaknya bergabung dengan tubuh ini dan kembali bangkit. Setelah itu Sioyan memasuki mode pelatihan untuk memulihkan diri setelah kelelahan. Setelah pulih dari kondisinya, Sioyan melihat gurunya masih menutup matanya. Saat ini kekuatanku masih di Daozun bintang 1. Keuntungan yang didapat dari pertarungan besar ini cukup besar. Aku seharusnya mencapai Daozun bintang 1 puncak. Menurut pelatihannya saat ini, dia membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai Daozun bintang 2. Sioyan perlu secepatnya meningkatkan kekuatannya karena konflik dengan aula jiwa menjadi semakin buruk dan ahli sejati dari aula jiwa belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan melahap api surgawi sebanyak mungkin. Dia mengeluarkan 3 fragmen peta api lotus pemurnian iblis yang berada di peringkat ketiga api surgawi.
Setelah mempelajarinya, dia tidak bisa melihat letak api surgawi tersebut hanya dengan 3 fragmen peta dan perlu potongan terakhir. Kemudian Sioyan mengalihkan pandangannya. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat, bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Sioyan kemudian memurnikan sumsum tulang Daoseng dengan api surgawi dan diserapnya, sehingga dia berhasil mencapai Daozun bintang 2. Tetapi tiba-tiba seluruh menara bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema. Paviliun bintang jatuh, serahkan Sioyan dan Youchen. Jika tidak, hari ini aku akan mencuci tempat ini dengan darah. Di luar, dokter peri kecil dan yang lainnya telah berkumpul dengan waspada melihat situasi saat ini. Di luar formasi penghalang ada 100 anggota Aula Jiwa telah mengepung Paviliun bintang jatuh. Selain itu ada 3 Tianzun dan 7 Daozun. Zai Xing meminta agar Feng Xian patuh menyerahkan Sioyan dan Youchen. Tetapi Feng Xian berteriak menantang Aula Jiwa untuk bertempur sampai mati untuk melihat seberapa mendominasinya Aula Jiwa. Mendengar ucapan itu, Zai Xing meminta Tianzun hitam putih bekerja sama untuk menghancurkan formasi Paviliun bintang jatuh. Ketiganya segera membentuk tangan raksasa yang segera jatuh menghantam formasi pelindung. Di bawah tekanan kekuatan ini, penghalang mengalami banyak keretakan. Mu Qingluan, para murid dan tetua Paviliun bintang jatuh ketakutan melihat keadaan ini. Feng Xian mengatupkan giginya. Dia berkata akan memblokir Tianzun hitam putih untuk mengulur waktu sampai Youchen berhasil dibangkitkan. Tiba-tiba Sioyan muncul sembari berkata, "Aku akan berurusan dengan Zai Xing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih ke boneka setan langit. Dokter peri kecil dan Tian Hao akan bekerja sama untuk menghadapi Tianzun lainnya." Kemunculan Sioyan membuat dokter peri kecil dan yang lainnya menjadi sedikit lebih tenang. King Lin juga menawarkan dirinya untuk memblokir Tianzun terakhir. Akhirnya penghalang hancur. Semua anggota Aula Jiwa telah sepenuhnya mengepung Paviliun bintang jatuh. Zai Xing yang melihat Sioyan tertawa dan berkata, "Sioyan, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Kali ini aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu." Setelah itu dia melambaikan tangannya, cuci Paviliun bintang jatuh dengan darah. Mendengar Zai Xing, 100 anggota Aula Jiwa menembakkan rantai hitam secara eksplosif menuju alam bintang dari segala arah. Para ahli Paviliun bintang jatuh segera membentuk segel pertahanan untuk memblokirnya. Ekspresi kejam terpancar dari Zai Xing saat menatap Sioyan. "Bocah, kali ini aku akan pasti menangkapmu kembali ke Aula Jiwa. Pada saat itu aku akan membuatmu mengerti apa yang dimaksud dengan takdir yang lebih buruk dari kematian." Sioyan mengeluarkan penguasa Suan. Dia juga mengaktifkan 3 perubahan api langit misterius dan meningkatkan kekuatannya ke bintang 4 Daozun. Zai Xing langsung mengeluarkan pedangnya, menyerang secara eksplosif ke arah Sioyan dan memulai pertarungan sengit di atas cakrawala. Di sisi lain, Tianzun hitam berhadapan dengan boneka setan langit yang telah mencapai Daozun bintang 4. King Ling berhadapan dengan Tianzun putih dengan mengandalkan seluruh kekuatannya dan mata bunga ular 3 giok hijau, juga 2 tetua suku Piton yang mendalam. Adapun dokter peri kecil Feng Xian dan Tian Hao, mereka juga mengalami pertempuran sengit dengan 7 tetua Daozun Aula Jiwa. Sekarang pertempuran yang kacau sedang berlangsung di atas langit. Sioyan dan Zai Xing terlibat dalam bentrokan seperti meteor saat bertabrakan. Zai Xing sangat tidak menyangka kekuatan Sioyan telah meningkat begitu cepat. Zai Xing sangat marah dengan keinginan yang kuat untuk membunuhnya. Serangannya tiba-tiba menjadi semakin tajam dan ganas.
Setelah beberapa pertukaran kekuatan yang instan, Xiaoyan terpukul mundur oleh serangan Zai Xing. Tetapi Xiaoyan tidak bisa terus melanjutkan pertarungan ini dan harus menghabisi Zai Xing secepat mungkin. Karena situasi kelompoknya sudah jatuh dalam situasi terpojokkan. Xiaoyan menelan beberapa pil obat untuk memulihkan Douqi-nya. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan. Douqi di dalam tubuhnya diedarkan ke tangan kanannya dan cahaya keemasan muncul di telapak tangannya. Melihat Xiaoyan perlahan berjalan ke depan, Zai Xing berkata, "Sekarang aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejati dari Daozun bintang 5. Douqi yang kuat melonjak dari tubuhnya untuk melepaskan teknik pedang bintang penghancur. Segera avatar pedang hitam raksasa terbentuk dengan momentum yang luar biasa. Zai Xing memegang pedang besar dan diayunkan ke bawah diikuti retakan ruang di sekitar pedang. Xiaoyan melihat pedang raksasa menakutkan yang bisa merobek langit mendekat. Sementara Zai Xing penuh keyakinan bahwa hari ini dia bisa membunuh Xiaoyan. Tetapi di saat itu juga, cahaya keemasan di telapak tangan kanan Xiaoyan telah memunculkan bola hitam yang ekstrim dengan dua tangan raksasa di kedua sisinya tiba-tiba muncul. Xiaoyan berkata, "Telapak tangan penciptaan surga yang agung." Akhirnya avatar raksasa pedang hitam bertabrakan keras dengan bola hitam. Ledakan dahsyat yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Avatar raksasa pedang hitam hanya ditelan lubang hitam saat menyebar. Zai Xing tercengang. Telapak tangan penciptaan surga yang agung. Teknik Dao kelas Tian, bagaimana kamu mendapatkannya? Dia langsung mengingat 3 rusuk yang diambil oleh Xiaoyan saat itu. Ekspresi Zai Xing sangat suram saat dia melihat bola cahaya hitam menyebar. Tubuhnya buru-buru menarik untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan tidak membiarkannya. Dia meningkatkan penyebaran bola hitam diikuti kekuatan hisap yang kuat. Di bawah kekuatan hisapan ini, kecepatan Zai Xing segera melambat. Setelah itu dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya saat ini. Dia langsung melepaskan 3 keterampilan untuk menghentikan pergerakan bola hitam. Tetapi saat serangannya bertabrakan, 3 serangannya dilahap. Jatuh dalam situasi kritis, Zai Xing berteriak meminta pertolongan kepada Tianzun ke-9. Xiaoyan terkejut mendengar jeritan Zai Xing. Aula jiwa memang telah melakukan persiapan matang. Sampah, kamu telah diubah menjadi kondisi seperti itu oleh junior. Wajah apa yang kamu miliki untuk menjadi Tianzun dari aula jiwa? Sebuah suara terdengar sebelum bola hitam akan mencapai tubuh Zai Xing. Garis retakan dengan cepat pecah di belakang tubuhnya. Wanita cantik Moyu keluar, diikuti tetesan hujan berjatuhan dari langit dan berputar membentuk perisai melindungi Zai Xing. Lalu dia mulai menarik tubuh Zai Xing. Lonjakan Douqi di tubuh Xiaoyan dituangkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, itu bertabrakan menerobos tirai hujan. Bola cahaya hitam langsung meraih 2 kaki Zai Xing dan dihancurkan. Jeritan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulutnya. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu. Xiaoyan berkata dan melepaskan Douqi-nya lagi. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga dinaikkan hingga batasnya dengan kecepatan kilat. Akhirnya bola hitam menelan tubuh Zai Xing sampai dadanya dan dia pun mati.